Baik, salam mengajar untuk negeri. Baik, untuk rekan-rekanku semuanya, kali ini kita akan membahas materi mengenai tentang bakteri. Bakteri ini adalah materi di kelas 10 SMA di semester 1. Bakteri ini sebelumnya itu adalah ada juga di materi di kelas 9 ya, kalau kalian waktu zaman SMP. Nah, pada materi bakteri ini, apa saja yang akan kita pelajari, yaitu adalah ada 2 poin yang harus kita pelajari untuk di materi bakteri. Yang pertama itu adalah mengenai tentang ciri-ciri dari bakteri itu seperti apa. Kemudian kedua adalah klasifikasi bakteri serta peranannya dalam kehidupan. Jadi target kita untuk pertemuan kali ini adalah bagaimana atau ciri-ciri dari bakteri itu seperti apa, kemudian bagaimana untuk klasifikasi bakteri ini dan peranannya dalam kehidupan. Ternyata bakteri juga mempunyai suatu manfaat untuk kehidupan kita. Next, ciri-ciri dari bakteri. Nah, umumnya di sini ciri-ciri bakteri ini tersusun dari ada 6 kriteria. Pertama adalah ciri umum pada bakterinya seperti apa. Yang kedua adalah bisa dilihat dari ciri bakteri ini adalah struktur bakterinya. Kemudian di ciri-ciri bakteri juga bisa dilihat dari bentuk bakteri. Dan keempat bisa dilihat dari reproduksi bakteri itu seperti apa sih. Nah, kemudian yang kelima, bagaimana morfologi koloni pada bakteri ini. Serta yang keenam adalah pewarnaan atau pengecatan pada bakteri. Namun pastinya kita tidak akan bisa dijelaskan ini secara semuanya untuk pertemuan kali ini ya. Nah, lanjut. Ciri umum pada bakteri. Ciri umum pada bakteri ini adalah pertama bakteri ini mempunyai beberapa ciri, yaitu adalah yang pertama dia berukuran kecil ya. Dia berukuran kecil, kurang lebih diameternya itu adalah 0,5 sampai 1 mikron dengan panjangnya 1 sampai 20 mikron. Sehingga sering disebut juga dengan bakteri itu sebutan dengan mikroorganisme. Kemudian, ciri umum dari bakteri ini adalah dia kalau bakteri itu mempunyai suatu dinding sel. Ya, dia mempunyai dinding sel di mana dinding sel itu kalian sudah ketahui bahwasanya dinding sel ini adalah berada di paling luar. Ya, kemudian hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Jadi ada sekalian, bayangkan kalau kita bisa melihat bakteri secara mata ya, secara kasat mata. Mungkin kita dalam bergerak pun kita itu takut. Kenapa? Karena bakteri itu eh, bentuknya juga unik. Kemudian bakteri juga makanya dia tidak bisa kita lihat kalau tidak menggunakan mikroskop. Nah, kemudian bakteri juga dia bersifat uniseluler. Apa itu uniseluler? Jadi uniseluler ini adalah terdiri atas satu sel. Ya. Nah, kemudian pada bakteri juga bersifat prokariotik. Apa itu prokariotik? Prokariotik itu tidak mempunyai membran inti. Nah, kemudian ciri umum dari bakteri itu adalah bersifat kosmopolit. Nah, apa itu kosmopolit? Jadi kosmopolit itu adalah habitatnya meliputi daerah yang sangat luas, ya. Nah, jadi bakteri ini tidak misalkan hanya hidup di air, tidak. Kemudian bakteri ini bisa hidup di udara aja, tetapi bakteri ini dia habitatnya meliputi daerah yang sangat luas. Itu salah satunya. Kemudian, bakteri juga ternyata hidup secara soliter atau berkoloni. Berkoloni itu apa? Dia berkumpul. Ya, jadi dengan sejenisnya dan lain-lainnya. Nah, kemudian ciri terakhir pada bakteri tersendiri adalah bakteri itu adalah mampu membentuk endospora saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Ya, contoh dari bakteri ini adalah salah satunya Clostridium botulinum, kemudian Clostridium tetani dan Bacillus anthracis. Nah, itu salah satu beberapa contoh dari bakteri. Nah, kemudian bagaimana melihat dari struktur bakteri? Nah, jadi struktur bakteri ini adalah umumnya bakteri itu mempunyai dinding sel, kemudian membran plasma, sitoplasma, ribosom, dan bahan inti. Nah, kemudian jadi struktur bakteri itu dibagi dua. Ada struktur umum bakteri dan ada juga struktur tambahan dari bakteri. Kalau struktur umum tadi terdiri dari dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, dan bahan inti. Sedangkan kalau struktur tambahan bakteri itu terdiri dari flagella, villi atau fibrae, kapsul, kromosom, mesosom, vakuola gas, dan endospora. Jadi terdiri dari beberapa ya. Nah, kemudian
bentuk bakteri sendiri itu seperti apa sih, gitu kan. Nah, di layar kalian mungkin di sini sudah ada beberapa contoh dari bentuk dari bakteri, ya. Salah satunya ada yang dalam bentuknya itu adalah Monobacillus, ya. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, ya. Dia bulat ataupun silinder, itu salah satunya. Kalian bisa dilihat juga. Nah, di mana Monobacillus ini adalah contoh bakteri ini Lactobacillus. Nah, ya, biasanya Lactobacillus sp. Nah, kalian itu adalah nama Latin dari salah satu bakteri, ya. Nah, kemudian bagaimana untuk reproduksi bakteri? Jadi pada reproduksi bakteri ini itu adalah ada beberapa, ada dengan cara reproduksi seksual, ya, reproduksi seksual, dan ada juga reproduksi aseksual. Nah, nanti kita akan bahas secara tuntas juga bagaimana cara reproduksi bakteri ini seperti apa. Oke, selanjutnya gimana sih morfologi koloni bakteri? Nah, jadi koloni bakteri ini ada dalam bentuknya itu adalah circular, ya, bulat. Kemudian dia akan berbentuk menjadi irregular. Irregular itu dia akan memecah, dia bentuknya sudah tidak jelas. Kemudian lanjut lagi filamentonas. Nah, ini adalah berbentuk kayak jaring-jaring, ya. Nah, terakhir dia rhizoid. Rhizoid ini dia bentuknya itu adalah seperti akar, ya. Nah, dia bercabang. Nah, kemudian morfologi koloni bakteri jadi dilihat dari margin atau bentuk tepi luarnya. Jadi kalau form itu dilihat dari bentuk, ya, seluruh. Nah, kalau margin itu dilihat dari bentuk tepi luarnya. Lihat adikku sekalian, kalau yang pertama ini anterior ini adalah yang luarnya itu lonjong, undulate itu adalah dia justru bentuknya itu adalah sebagian itu hilang, ya. Nah, filiplom itu adalah ininya dalam bentuk segitiga, ujung-ujungnya dalam bentuk serabut, ya. Itu salah satunya. Nah, kemudian gimana untuk pewarnaan atau pengecatan bakteri? Nah, jadi untuk apa sih pewarnaan atau pengecatan bakteri ini? Jadi, adik sekalian, pewarnaan atau pengecatan bakteri ini merupakan suatu cara untuk mengidentifikasi bakteri. Secara umum pewarnaan bakteri mempunyai beberapa tujuan. Apa tujuan dari pewarnaan atau pengecatan bakteri? Yaitu pertama adalah mempermudah melihat bentuk bakteri seperti apa. Jadi kalau kita dengan cara kasih warna, kita akan mempermudah bentuk bakteri itu seperti apa. Nah, kemudian memperjelas ukuran bakterinya itu seperti apa. Kemudian yang C, melihat struktur luar dan struktur dalam bakteri jika memungkinkan. Nah, kemudian yang terakhir, melihat reaksi bakteri terhadap pewarna yang diberikan sehingga sifat-sifat fisik dan kimia itu dapat diketahui. Intinya, pewarnaan atau pengecatan bakteri ini adalah kita itu biar mempermudah gimana bentuknya, kemudian gimana ukurannya, itu dengan cara pewarnaan atau pengecatan bakteri. Sama halnya ketika kalian praktikum, misalkan ketika di SMP, kalau kalian pernah, itu adalah praktikum tentang struktur tumbuhan, ya. Sel bawang merah, kalian lihat sel tumbuhan, kemudian kalian kasih warna. Biasanya itu menggunakan tetesinya itu betadine. Nah, untuk apa itu fungsinya? Yaitu salah satunya biar jelas bentuknya itu seperti apa si sel tumbuhan itu. Nah, sama halnya ketika di bakteri juga. Untuk apa bakteri ini adalah dikasih warna? Yaitu biar kita itu melihat bakteri itu lebih jelas. Itu salah satunya. Jadi itu seputar mengenai tentang bakteri. Nah, mengenai tentang klasifikasi bakteri serta peranannya dalam kehidupan, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, ya. Jadi pertemuan kali ini kita hanya membahas bakteri bentuknya seperti apa, fungsinya untuk apa itu bakteri itu. Oke? Jadi, adikku sekalian, mohon maaf bila saya ada salah-salah kata. Terus semangat, terus meraih mimpi, terus membangun suatu kreativitas walaupun dengan kita istilahnya dibatasi ruang lingkup gerak, tetapi buat saya tidak ada yang namanya itu kreativitas itu dibatasi, tapi kreativitas itu muncul dari kita dan kita memang yang penting kita punya niat. Salam mengajar untuk negeri. Terima kasih, mohon maaf apabila saya salah kata. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.